Bisik Poltek, bincang asik bareng Poltek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bisik Podcast. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai bersama narasumber kita yang sangat insightful. Ada Bapak Dr. Haji Syarifuddin. Beliau adalah Ketua MUI Berau dan juga ada Ilham, mahasiswa dari Politeknik Sinarmas Braukol, Prodi Mesin. Hari ini kita mau bincang-bincang santai terkait bagaimana memaknai Idul Fitri bagi gen milenial dan juga Gen Z. Mungkin langsung saja ya kita bertanya kepada Bapak Haji Syarifuddin. Yang pertama, mungkin saya panggil Pak Ustadz ya. Boleh, silakan. Bebas saja, rileks saja. Bagaimana ya. Pak Ustadz? Iya. Pertama, bagaimana menurut Bapak MUI itu melihat atau memandang cara generasi muda saat ini? Mungkin kan sudah banyak perubahan ya Pak. Generasi muda ini sudah dipengaruhi oleh teknologi, inovasi dan lain sebagainya, sehingga mungkin ada cara pandang memaknai Idul Fitri itu yang berbeda dari tahun ke tahun. Menurut Bapak sendiri secara sebagai Ketua MUI bagaimana memandang itu Pak? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dipahami bahwa Majelis Ulama Indonesia itu, khususnya Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Berau, itu jangan dilihat dari sisi agamanya, tapi di dalam itu ada komisi fatwa, ada komisi pembinaan generasi muda dan wanita, ada komisi kesehatan, ada komisi hukum, ada khusus pembinaan remaja. Jadi di situ, jadi setiap komisi itu melihat masing-masing perkembangan itu. Jadi kalau kita mendapatkan suatu masalah, maka di dalam permasalahan itu kita dudukkan dalam suatu komisi atau majelis, duduk bersama menyampaikan rumusan masalah itu, dan kemudian masing-masing komisi memberikan masukan berdasarkan dengan profesionalismenya. Makanya disebut dengan ulama. Ulama itu artinya dari kata orang yang berilmu. Nah, jamaknya menjadi al-ulamaun, ya toh? Jadi orang-orang yang berilmu di situ bukan hanya ilmu agama, tetapi ilmu-ilmu umum juga ada. Jadi sehingga di dalam memberikan suatu fatwa atau penjelasan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat berdasarkan dengan masing-masing keahliannya. Ya, seperti kalau generasi muda yang kaitannya dengan generasi Z ini, tentu generasi MUI yang sekarang yang lagi sudah tua-tua tentu kan tidak kadang ada yang gatek, ya itu kadang ada juga yang cepat perkembangannya karena mengikuti perkembangan zamannya. Sehingga tentu yang duduk di Majelis Ulama Indonesia itu sudah melalui beberapa generasi ya. Ya. Minimal itu yang paling muda di pengurus kabupaten itu adalah generasi milenial, ya. Milenial artinya yang sudah dokter, yang sudah IT, yang sudah ahli komputer, itu udah banyak. Sehingga di dalam memaknai suatu perubahan generasi, perkembangan generasi, khususnya generasi itu tentu mereka akan memberikan petua-petua, kemudian atau nasihat-nasihat dalam rangka menjalani, karena memang ada di dalam hadis mengatakan generasiku bukan generasimu, generasimu bukan generasiku. Artinya apa? Tentu ada perbedaan. Nah, tentu gaya seperti kami dulu kalau kita berjalan di hadapan orang tua, pasti begini kan? Sekarang musim begini ya gitu. Bahkan dipanggil-panggil malah tidak nyaut gitu kan, karena kami dulu yang namanya belum ada handphone. Ya, laptop, namanya mesin ketik dulu kan, tetok-tetok. Jadi di kantor itu ribut karena main mesin ketik itu.
Sekarang sudah itu mesin ketik listrik, berubah terus dari sekarang. Akhirnya sekarang udah masing-masing duduk dengan kameranya sendiri, dengan handphonenya sendiri. Bahkan yang lebih menarik lagi, kita ingat pesan orang tua. Kalau orang tua manggil 1 kali, 2 kali, dan lantas tidak dibalas, maka itu bisa mendapatkan laknat Allah. Nah, sekarang kita lihat orang tua panggil sahur umpamanya, dibangunkan. Oh, jangankan dibangunkan, ditarik aja kakinya belum bangun, ya toh? Nah, jadi itu perbedaannya antara generasi dulu dan generasi Z ini sangat berbeda. Karena apa? Budaya kesehariannya sudah mulai berbeda. Dulu kalau mau silaturahim, yaitu harus didatangi ke rumahnya, gitu, jalan kaki. Sekarang ditelepon, gitu. Nanti di depan rumahnya, di depan pintunya baru ketuk. Sekarang enggak, sebelum berangkat sudah diketuk duluan. Apa yang diketuk? Pakai handphone, gitu. Artinya minta izin. Ada enggak orang enggak atau tidak? Kalau ada baru kita datang. Nah, kalau dulu kalau tidak ada orangnya ya kita pulang. Nah, makanya sesuai dengan hadis, kalau adab kita itu dulu, kalau sudah diketuk pintunya tetangga kita 3 kali, lantas tidak ada ya pulang, jangan dipaksakan. Nah, sekarang sebelum ditahu orangnya ada di rumah, kita tidak berangkat. Nah, itulah kehebatannya. Oleh karena itu, generasi Gen Z sekarang ini memang luar biasa perkembangannya. Ketika orang tua memberikan nasihat, apa dia katakan anak-anak sekarang? Nah, itu kan dulu, Pak. Gitu? Kadang-kadang orang tua juga menjawab, kalau tidak ada dulu, tidak ada sekarang. Iya kan gitu ya. Jadi cuma masalahnya kadang-kadang orang tua dulu selalu mengambil kebiasaannya, tidak mengikuti perkembangan zaman, sehingga kadang-kadang antara orang tua dan anak ya biasa overlapping kan. Nah, ini sehingga ini yang penting. Jadi orang tua harus menyadari kekurangannya, keterbatasannya tentang teknologi dan informasi atau media sosial, dan anak harus menyadari kelebihannya. Ya, jadi antara kekurangan dan kelebihan ini kalau digabungkan menjadi satu, wah itu luar biasa, akan menjadi suatu generasi yang istilah kita itu ya mawaddah warahmah gitu kan. Keluarga yang tenang dan berkasih sayang. Nah, gitu ya. Oke, Pak. Baik, berarti saya tertarik, berarti ternyata kalau di MUI itu sudah punya masing-masing profesionalitas dalam menyikapi permasalahan-permasalahan. Jadi apa semua permasalahan itu sudah ada bidang profesionalnya ya, Pak, untuk menyikapi itu. Baik, untuk Ilham sendiri tadi saya tertarik juga kan, Ilham sebagai generasi Gen Z itu seperti misalnya sahur kadang harus dibangunin gitu ya. Ilham sendiri bagaimana untuk bulan Ramadan ini dan mungkin akan Idul Fitrinya seperti apa gitu? Kalau dari saya, bulan Ramadan ini kan merupakan salah satu bulan yang dimana itu penuh dengan rahmat, ampunan serta kasih sayang. Nah, dan juga di bulan Ramadan ini terdapat satu malam. Nah, yang dimana satu malam itu ketika kita melakukan amal kebaikan, maka satu pahala atau satu kebaikan itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi 1000 kebaikan. Nah, maka dari itu kita jangan sampai lah menyia-nyiakan bulan suci Ramadan ini. Nah, karena kan misalnya saya nih membaca Al-Quran, surah Al-Baqarah. Nah, misalnya nih Alif Lam Mim. Nah, ketika saya membacanya di luar dari bulan Ramadan, Alif ini akan diganjar 10 pahala, Lam 10 pahala, dan Mim 10 pahala. Nah, ketika saya membacanya pada saat bulan suci Ramadan, itu akan diganjar menjadi 100 pahala. Nah, berarti Alif Lam Mim 100, 200, 300. Berarti saya secara tidak langsung mendapatkan 300 pahala. Nah, namun ketika saya membacanya ketika pada saat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, saya akan mendapatkan 3000 pahala. Nah, berarti Alif Lam Mim ada 3 huruf. Berarti saya mendapatkan 3000 pahala. Nah, itu baru satu hurufnya 1000. Bagaimana kalau saya
bacanya 1 halaman, 1 juz. Nah, maka dari itu rugi orang-orang yang menyia-nyiakan bulan suci Ramadan apabila terderak. Dan juga bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh rahmat kan. Nah, maka dari itu kita jangan sampai menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Itu kalau dari saya. Wah, keren banget ya Ilham jawabannya. Jadi bagaimana kita bisa semaksimal mungkin memanfaatkan setiap detiknya di bulan Ramadan, karena setiap waktu itu pasti selalu ada pahala yang dilipat gandakan seperti itu ya. Mungkin lanjut kembali ke Pak Ustadz ya, untuk tadi kan ada sedikit dibahas bagaimana kita bersilaturahmi gitu kan. Dengan teknologi sekarang Gen Z itu kadang lebih cenderung memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dengan teman-temannya melalui WhatsApp, video call gitu, dibanding mungkin langsung ketemu gitu. Mungkin sekarang juga manfaat kelebihannya dengan teknologi itu semakin banyak temannya, karena silaturahminya lebih mudah gitu ya. Tapi apakah bisa dianggap sama silaturahmi melalui digital dan offline gitu? Karena kebanyakan juga cenderung saya lihat ketika bertemu langsung justru mereka main HP, Pak Ustadz ya. Jadi ya justru kadang teknologi ini ketika dekat menjauhkan, malah yang jauh didekatkan. Seperti itu Pak Ustadz. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Ya gini, sebelum sampai ke sana ya, contoh kita namanya berkasih sayang dengan orang tua dan anak, atau kasih sayang itu adalah bentuk real. Memang pada hakikatnya kasih sayang itu seolah-olah hanya slogan saja. Tapi bentuk kasih sayang anak terhadap orang, ini bukan orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, generasi Z kepada orang tua. Kalau dia sementara main game, contoh ini ya, terus dipanggil sama orang tuanya mencuci piring, apa yang dilakukan? Biasanya, nah ini kan, pasti dilanjutkan. Nah, kalau dia anak generasi Z ini, seandainya dia mengetahui dirinya bahwa saya generasi Z, maka begitu ada panggilan orang tua, maka sekejap itu langsung menghandle pekerjaan orang tua. Itu bentuk real. Maka kalau dia sudah membantu orang tua, itu berarti kita akan memaksimalkan peran generasi generasi Z ini untuk kembali kepada fitrahnya, bahwa dia tidak bisa diri sendiri, kan dia tidak mungkin handphonenya kasih makan, ya toh? Pasti ada peran orang lain, salah satu diantaranya orang tua. Sehingga generasi Z sekarang ini perlu diberikan penyadaran bahwa apapun yang dilakukan mereka itu tidak terlepas dari peran orang tua. Karena kalau dia main game butuh uang, butuh pulsa, ya, siapa? Karena generasi Z sekarang belum bisa cari uang. Ini contoh saja ya. Tapi sudah ada generasi yang bisa mencari sendiri. Saya lihat kita KP-KP ada di mana-mana macam-macam. Tetapi itu ingat, KP-KP itu hanya untuk temporary saja, tidak akan selamanya. Oleh karena itu perlu disadari generasi Z sekarang ini bahwa harus, istilahnya kita harus mempunyai pemikiran the future house, ya, masa ke depan yang lebih cerah gitu kan. Jadi lebih harus memanage diri dengan tidak melupakan apa yang mereka lakoni saat ini. Nah, gitu. Jadi generasi Z ini betul-betul harus dibekali beberapa ilmu ya, khususnya ilmu sosial. Kalau dari ilmu teknologinya saya kira di media sosialnya sudah sangat hebat lah dibandingkan dengan orang tua. Orang tua gaptek, tetapi ilmu sosialnya tinggi. Sekarang ilmu sosialnya rendah, tapi teknologinya tinggi. Nah, ini yang penting dipadukan. Sebab jangan sampai, contoh, kalau ada anak muda jatuh dari motor, apakah ditolong dari HP-nya? Enggak. Ini yang penting. Nah, jadi sehingga generasi muda kita sekarang ini harus dibekali memang pengetahuan praktis tentang bagaimana bermedia sosial atau bersosial masyarakat agar mereka tidak lost pada apa yang mereka hadapi. Nah, gitu ya. Nah, sehingga tidak menjadikan media sosial itu sebagai Tuhannya gitu ya. Begitulah mungkin kasarnya gitu ya.
Ya, saya kira begitu. Baik, menarik sekali ya bagaimana sebenarnya ilmu sosial itu ternyata sangat dibutuhkan. Di mana mungkin sekarang Gen Z, generasi muda itu cenderung selalu mengutamakan handphonenya dan lain sebagainya. Ternyata itu malah bisa mengakibatkan banyak hal negatif. Kadang kita juga perlu banget misalnya bantuan dari tetangga kita, orang lain, justru itu malah jadi tidak ada gitu karena kita fokus terhadap hal tersebut gitu ya, Pak Ustadz. Oke. Kemudian untuk Ilham sendiri, kalau bisa memanfaatkan sosial media, sampai mana Ilham bisa dengan bijak menggunakan dan bagaimana mengimbangi ya dengan spiritual dan realitas sosial, bersosial? Kalau menurut saya yang namanya media sosial pasti tidak lepas dari yang namanya kebaikan dan keburukan. Bagaimana caranya kita bisa menyeimbangkan antara kebaikan dan keburukan tersebut. Nah, karena yang namanya media sosial kita pasti bisa, misalnya contoh kita menonton ceramah agama dari ustadz atau dari ulama-ulama besar. Nah, itu pasti kita akan mendapatkan pahala dari situ. Dan kita bisa mempraktekannya ke kehidupan sehari-hari. Jadi memang generasi muda itu biasa fokus terus, tidak akan kembali-kembali. Nah, itu namanya kebablasan. Iya. Ya, jadi setuju saya ide-idenya itu. Ya. Jadi begitu kebablasan maka perlu ada rem. Iya. Remnya itu sosial. Betul. Nah, makanya anak-anak generasi sekarang ini perlu memang harus menyadari diri bahwa ternyata sehebat apapun handphonemu, kalau pesen makanan tidak mungkin handphone yang bawa. Iya. Orang yang bawa. Orang yang memasak, tidak mungkin handphone yang memasak. Betul ya. Gitu? Nah, ini jadi penting disadari. Oh iya, ternyata interaksi sosial masih dibutuhkan. Tidak sekedar dengan handphone-handphone macam-macam, enggak. Itu ya. Jadi begitu generasi Z itu memahami seperti Ananda tadi mengemukakan, itu saya setuju. Jadi bahwa memang itu jangan sampai anak-anak muda kita sekarang, khususnya generasi Z ini, kita khawatirkan jangan sampai isi handphone itu tidak pernah tidak pernah membuka ya hal-hal yang bisa mendatangkan rohaninya menjadi baiklah. Hanya yang mendatangkan hawa nafsu semata yang dibuatnya. Ya seperti kan sekarang itu kita mau mengaji, tiba-tiba yang muncul tidak menutup aurat kadang-kadang kan. Ya. Jadi ini kalau masih anak muda begitu, pasti itu yang diikuti terus sampai akhir. Ke distrak. Gitu. Jadi itu ini nih. Sementara dilupakan dari awal. Nah, itu dia. Saya kira gitu. Ya. Ya, oke. Baik. Menarik tadi ketika membahas ada positif dan negatifnya gitu ya. Kadang saya juga melihat dari sosial media dan gitu banyak berbagai pengajian gitu ya Ustadz, dari berbagai ustadz itu menyampaikan hal-hal yang baik, yang buruk gitu. Tapi kadang bagaimana kita bisa membedakan Pak Ustadz ceramah yang dianggap patut kita dengarkan dan juga mungkin ada ceramah yang mungkin malah justru membuat kita tuh jadi takut untuk bisa menjalani hidup gitu kan. Hidup apalagi kan Gen Z itu kadang mudah terinfluence gitu kan. Betul. Misalnya kamu gini nanti masuk neraka gitu-gitu. Nah, Ya, itu kadang betul. malah justru bikin Gen Z itu nggak tertarik terhadap hal itu gitu. Bagaimana bisa membedakan itu Pak Ustadz? Makanya begini, Ustadz itu artinya guru ya. Jangan dikira pakai songkok, pakai. Jadi Ustadz itu bahasa Arab, artinya guru. Ya toh? Jadi Ustadz ini tentu membimbing. Tentu yang generasi yang kita hadapi ini kan ada anak yang baru berkembang, ya, makhluk yang baru berkembang, belum bisa menerima mentah-mentah. Iya, benar. Beda dengan orang tua dinasihatin. Ini anak-anak dinasihatin, tentu akan lebih banyak kontra dengan hatinya. Iya, kadang. Apa yang tidak diterima pasti kontra kan? Oleh karena itu di dalam agama dikatakan gembirakanlah, jangan disusahkan. Mudahkanlah, jangan dipersulit.
kalau melaksanakan dakwah. Ada istilah dakwah kan? Dakwah itu jangan ditafsirkan bahwa harus mendiri di mimbar, tidak. Dakwah itu bahasa Arab, artinya mengajak, mengundang, mengingatkan, menyampaikan, dan membimbing. Itu dakwah. Jadi jangan dakwah itu harus berdiri di atas mimbar, bukan. Jadi seperti begini, ini dakwah. Jadi boleh jadi ketika umpamanya 10 informasi, di antara 10 itu ada 1 informasi bagus, 9 di antaranya. Boleh jadi yang 1 ini bisa merubah yang 9 ini. Nah, kemudian, dan disinilah kadang-kadang yang menambah nilai spiritual seorang generasi Z. Nah, tentu setiap hari kalau dia bisa membaca 1 saja, maka itu otomatis akan terbetik di dalam hatinya. Oh iya, ternyata kalau kita berbuat baik sama orang tua, oh begini. Nah itu dibandingkan dengan media-media yang lain, kan? Yang kadang-kadang promosinya yang luar biasa gitu. Tapi begitu membaca bagaimana bakti seorang anak terhadap orang tua dan seterusnya, itu kadang-kadang terkesan. Bagaimana kalau orang tua manggil lantas tidak dipenuhin, bagaimana orang kita membantah, memarahi orang tua, minta uang tidak dikasih. Tiba-tiba kita marah orang tua, karena orang tua tidak ada yang mencari uang untuk dirinya sendiri, pasti anaknya. Seapapun hebatnya orang tua, pasti bukan untuk dirinya sendiri. Ya toh? Tentu saya bisa bicara karena kami sudah melakoni, gitu kan? Ya gitu. Saya kira gitu. Ya. Oke, baik. Kalau Ilham sendiri, kalau dalam mungkin kan ada di TikTok juga ya, ada kajian-kajian gitu di YouTube gitu. Ilham lebih suka media seperti apa untuk bisa Ilham ikuti gitu, yang menurut Ilham baik gitu? Kalau menurut saya itu di YouTube ya. Dikarenakan kalau misalkan kita membuka TikTok itu pasti banyak sekali akun-akun kayak buzzer gitu. Nah, yang dimana ceramah seorang tokoh agama itu kalau misalnya dia menyampaikan suatu masalah itu kadang-kadang diikat sama orang yang tidak suka dengan tokoh agama tersebut. Nah, jadi kita harus bisa bagaimana mengelola mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, dikarenakan juga kita juga pasti tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Al-insanu makhluk khata' wa nisbah. Dikarenakan setiap manusia itu pasti tidak luput dari yang namanya salah dan lupa. Itu dari saya seperti itu. Oke, baik. Oke, mungkin kita langsung. Ya, saya tambahkan dikit. Oh ya, boleh, ya. boleh, Ustaz. Jadi gini, saya terinspirasi ya, jadi bagus gitu. Salah satu di antara yang bisa termasuk saya ya, ketika membuka TikTok, ya TikTok namanya ya. Iya. Umpamanya ada matematika, ada TikTok matematika kan? Iya, betul. 4 tambah 5 kurang 0,5. Kita itu kan generasi dulu kan tidak pernah diajarin tentang itu. Begitu sekarang, oh ternyata begini cara pemecahannya. Nah, kita belajar dari situ. Padahal ini kan bukan agama. Benar. Menurut kita kan, menurut generasi Z. Padahal itu agama loh. Karena ilmu. Iya. Ya, ilmu itu orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Contoh, kita mengeluarkan zakat 2,5%. Kalau ini bukan agama, itu agama. Jadi itu yang perlu di generasi Z itu mengetahui. Gak seperti bahasa Inggris. Itu kan banyak TikTok bahasa Inggris yang dulu kita belum pernah pelajarin. Tiba-tiba, ada rumusnya begini. Oh ternyata begini. Ya, dulu orang, kenapa mata pelajaran kita paling benci bahasa Inggris? Bukan bahasa Inggrisnya. Cara belajarnya? Bukan. Gurunya. Ya, gurunya yang kita benci karena cara mengajarnya. Sehingga mata pelajarannya ikut, ada guru bahasa Inggris masuk. Kita udah pasti duduk di belakang. Ini generasi dulu. Oh ternyata bukan pelajarannya yang kita benci. Gurunya, karena teknik gurunya menyampaikan itu, sehingga kita kadang-kadang dikaget-kagetin. Ya tentulah yang namanya siswa begitu kan. Ya gitu.
Ya, jadi ilmu ini sebenarnya nggak terbatas hanya kepada satu hal gitu. Ternyata yang lain juga mungkin bisa Iya. dihubung-hubungkan ya Pak Ustadz. Di dalam Al-Quran itu isinya 4. Akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Ini isi Al-Quran. 30 juz, 114 surah, dan ayatnya 6.236 ayat. Itu membicarakan muamalah. Muamalah itu ada matematika, ada ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu lingkungan, ilmu tambang, teknologi, keadaan planet, keadaan perubahan cuaca, pasang surut naik turun air, pasang surutnya air, hujan ini akan turun hujan, ini akan musim kemarau, ini akan musim hujan. Semua ada di dalam Al-Quran. Tadi apa Pak Ustadz? Saya tertarik ada 4 poin: akidah, muamalah, Akhlak. akhlak. Oh 3 Iya. ya, akhlak. Dan semua itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Ada lengkap. Jadi kadang kita juga berfokus kayak belajar agama itu harus yang seperti akidah gitu. Padahal yang berhubungan sama muamalah juga masih berhubungan dengan agama Islam. Ini contoh ya. Pasti hafal wal asri, hafal kan? Iya. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Betul? Jadi kalau generasi Gen Z, ya saya sering menggunakan Gen Z. Ini hanya menghadapi handphone 24 jam. Apa yang akan terjadi? Allah sudah mengingatkan, demi waktu, menghabiskan waktu memain game. Betul? Pasti berada dalam kerugian. Iya. Itu surah Wal Asr itu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam illal ladzina, kecuali orang-orang amanu, orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu ya pertama melaksanakan sholat, puasa, zakat, infak dan sedekah dan haji. Wa tawasaw bil haqq, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini yang penting. Dan berbuat baik. Oh, ya, berbuat baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, watawasa bil haq, dan saling mengingatkan dalam kebenaran. Dan yang keempat adalah watawasa bis sabar, dan harus menjalani kesabaran setiap ada kegiatan. Karena tidak semua apa yang diinginkan bisa tercapai. Nah, gitu. Jadi keempat masalah ini dalam lakonan kita sehari-hari, generasi Z ini, inilah yang sebetulnya dihadapi. Jadi kalau dia tidak sadar, dia akan rugi sampai dewasa. Iya. Betul? Iya, benar. Makanya orang tua kita dulu, kalau bukan ke laut, ke kebun. Kalau sekarang anak-anak habis makan, tidur, ke kamar. Iya. Scrolling TikTok terus. Iya, tidak pernah berinteraksi dengan tetangganya. Iya, benar. Ada tetangganya meninggal, si anak tidak tahu bahwa dia meninggal. Dulu ada keluarganya sakit, dijenguk. Sekarang sehat ya, gitu? Iya, GWS Iya. ya. Oh, mudah-mudahan cepat sembuh. Padahal bukan itu. Iya. Yang dikatakan silaturahmi itu berhadapan langsung, bertatap muka. Orang bertatap muka itu pasti itu hikmahnya luar biasa. Iya. Betul? Iya, benar. Itu beda dengan kami Assalamualaikum. Dijawab atau tidak? Terserah kan? Kalau lewat media sosial. Iya. Tapi kalau kita berinteraksi begini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh, itu apa? Dosamu, pahalaku, kita saling memaafkan. Oh, itu luar biasa. Oke, Pak Ustadz, saya tertarik ketika bersilaturahmi itu sangat luar biasa sesungguhnya ya. Iya. Tapi Gen Z itu kadang saya sendiri ya Pak Ustadz, mungkin banyak saudara yang mungkin saya belum kenal pasti, Nah, karena itu kan kan. mungkin Iya. sudah banyak sekali dan saya nggak tahu Iya, gitu. itu dampaknya. Itu dampak. Terus bagaimana sebenarnya Pak Ustadz, bagaimana menyadarkan gitu ya, kadang kita tuh dibilang kayak Gen Z itu kebanyakan introvert gitu ya Ilhamnya. Jadi introvert kayak mau ketemu orang tuh rasanya deg-degan gitu Pak Ustadz. Itu. Kayak udah takut gimana gitu. Jadi
bagaimana menyadarkan Gen Z itu untuk Ya. bisa meningkatkan silaturahmi itu? Makanya perlu ada pesan-pesan di media sosial bahwa kalau kita sudah bersilaturahmi dengan handphone, dengan TikTok, maka perlu diwujudkan dengan pertemuan tatap muka. Nah, itu jalan keluarnya. Sekarang generasi Z rata-rata ketemu di kafe. Padahal kalau kafe harus ada uang. Iya. Ya kan? Nah, kalau kita iya, tidak mungkin kita nongkrong kalau tidak ada uang. Iya. Makanya perlu didatangi ke rumah. Hmm. Jangan dibiasakan di kafe-kafe terus. Itu mana ada orang, jarang orang tua kita yang ini. Iya, benar. Gitu. Oke, mungkin Sehingga Majelis Ulama Indonesia memang memandang penting melaksanakan dakwah di kafe-kafe. Saya sudah uji 1 kali di Jalan Diponegoro. di mana itu Pak Ustaz? Di apa itu ya, di sini. Iya. Oh, Beriau. Itu Iya. kami kontrak satu malam, jadi semua apa tuh pesertanya di situ adalah orang-orang itu. Ya. Anak-anak muda gitu ya. Iya, anak muda semua. Ya. Tapi terkadang Gen Z ini, kita teman-teman yang generasi muda itu punya sisi yang mungkin sering diviralkan di sosial media ya, itu generasi yang introvert. Untuk ketemu dengan orang-orang itu kadang kita punya ketakutan tersendiri, bahkan dia lebih rela untuk di kamar terus-menerus gitu ya, tanpa berkomunikasi dengan orang-orang sekitar, mungkin bahkan dan keluarganya gitu ya. Nah, mungkin dari generasi saya dulu yang jawab Oke, baik. Mungkin bagaimana dari Ilham dulu ya. Kalau Ilham sendiri seperti itu atau tidak? Mungkin bukan sebagian orang ya, bukan sebagian Gen Z gitu ya. Tapi mungkin dari Ilham atau teman-teman Ilham gitu ya. Seperti apa? Untuk secara silaturahminya ya. Kalau menurut saya, kalau Idul Fitri, kan yang namanya Idul Fitri itu berarti kembali suci, artinya Idul Fitri. Nah, teman-teman itu harus, kalau paling nggak bermaaf-maafan, paling nggak datang ke rumah teman, entah itu jauh. Kan kalau kita bermaaf-maafan, berarti kita itu menghilangkan apa? Menghilangkan dosa-dosa kita kepada entah itu diri kita sendiri ataupun dosa-dosa teman kita. Nah, maka dari itu pentingnya berjabat salam atau berjabat tangan ya. Nah, dikarenakan selain kita membangun hablum minallah atau hubungan kita kepada Allah, kita juga tidak boleh lupa dengan apa? Dengan hubungan menjalin silaturahmi, hubungan dengan sesama manusia atau hablum minanas kita. Nah, maka dari itu untuk teman-teman yang sekiranya introvert itu ya, biasanya sering main HP di rumah, tolonglah kita sadarkan diri kita masing-masing, terutama kan sebentar lagi kita akan mendekati Idul Fitri. ya. Nah, maka kita jalan-jalan lah ke rumah-rumah teman itu, walaupun 5 menit, walaupun 10 menit, yang penting kita fitrah, kita kembali suci dengan cara apa? Dengan cara saling memaafkan antara kita dan orang lain. Itu dari saya seperti itu. Oke, bagus sekali ya Ilham ya. Kemudian mungkin langsung dari Pak Ustadz ya, bagaimana menyadarkan generasi sekarang untuk bisa lebih bersosial secara langsung gitu ya Pak. Baik, jadi ini menarik sebetulnya, ya, menarik betul ini. Makna silaturahim itu kan, silaturahim itu bahasa Arab. Ada 2 dari kata di situ, silat dan rahim. Nah, yang punya rahim itu ibu, bapak tidak punya rahim. Atau silat itu artinya dekat. Jadi sebetulnya bukan orang tua mendatangi anak, harus anak mendatangi orang tua. Kalau kita melihat dari mana silaturahimnya, kan ada silaturahim, ada silaturahmi. Oh, berbeda itu. Iya, beda lah. Oh. Ya. Ada silaturahim, ada silaturahmi. Tapi dalam konteks agama ya sama. Ya. Tapi dalam segi makna ada perbedaan sedikit. Tapi kalau kita tarik garis besarnya itu akan menuju pada tempat yang sama. Baik. Kenapa kita penting silaturahim? Ya. Karena memang umpamanya anak bersilaturahim kepada orang tuanya, umpamanya ibu saya ada di Berau, saya tinggal di Jakarta. Maka bukan orang tua yang mendatangi anak. Kalau silaturahim yang benar, harus anak datangi
orang tua. Contoh yang disebutkan tadi. Untuk apa? Untuk minta maaf. Iya. Bolehkah kita minta maaf melalui handphone? Boleh. Kalau memang tidak ada kesempatan. Gitu? Yang namanya silaturahim bukan harus berjabat tangan. Dengan ucapan sudah boleh. Aku minta maaf atas seluruh dosa-dosaku ya. Kalau dia sudah jawab, iya insya Allah aku sudah maafkan. Berarti sudah. Sudah, kembali Ijab nol. kabulnya, iya. Ijab kabulnya sudah Sah. Ya, jadi ijab kabul itu bukan hanya menikah. Iya. Ternyata ya. Gitu. Jadi setelah itu maka begitu dia jabat tangan, kata Nabi, dosa-dosamu itu pada saat kamu berjabat tangan sebelum melepaskan tanganmu dengan tangannya orang yang kamu berjabat tangan, disitulah akan gugur terus menerus dosa-dosamu yang pernah kamu lakukan kepada dia. Nah, itu silaturahim. Kemudian kan silaturahim itu apa? Kalau di media sosial, kalau bahasa Braunya ya, Gai, aku minta maaf ya. Oh, kamu itu minta maaf, udah mau datang ke rumah. Kira-kira apa jawabannya kira-kira? Apa jawabannya? Anu Gai, aku lagi sibuk. Nah, kan? Nah, sibuk itu adalah jawaban generasi Z. Ya toh? Kalau makna silaturahim bukan jawabannya begitu. Jawabannya adalah ayo kita saling memaafkan. Gitu. Jadi tidak ada istilah ada kegiatan perorangan. Kalau namanya silaturahim. Karena fokus atas perbuatan kita terhadap orang lain. Salah satu di antaranya keluarga kita. Ibu dan bapak kita. Nah, gitu maksudnya. Oke, baik. Mungkin buat teman-teman ya, berarti kalau misalnya nanti ya mungkin Idul Fitri, jangan lupa untuk bertemu langsung bersilaturahim ya. Bagaimanapun juga mungkin kadang kita nggak merasa ada punya dosa terhadap orang itu gitu. Tapi mungkin di satu sisi bagi orang tersebut ada suatu kesalahan kita. Jadi nggak ada salahnya kita langsung bersilaturahmi dengan orang-orang sekitar kita yang mungkin kita tahu, kita kenal gitu ya. Iya, ada saya lupa tadi. Saya berdosa sama Mbak ya. Mbak tidak mau memaafkan saya. Iya, terus. Iya. Saya pernah berbuat salah. Mohon dimaafkan. Tidak dijawab. Kedua kalinya. Masih marah saya. Iya, marah kan? Minta lagi, mohon dimaafkan. Tidak ada jawaban. Kalau gitu gimana? Terus yang ketiganya, Mbak, mohon dimaafkan atas segala dosa-dosa saya. Jawabannya, saya tidak maafkan. Kira-kira apa jawabanmu? Saya bingung sih. Iya kan? Nah, dalam agama, kalau kita sudah 3 kali minta maaf, kita kembalikan kepada Allah. Gitu? Artinya, kita sudah menyadari kesalahan kita. Berarti dosa kita terhadap orang tersebut sudah selesai. Tinggal orang yang kita maafkan tadi, yang tidak mau memaafkan itu, itulah yang menanggung dosanya. Oh, seperti itu. Iya, itu namanya makna silaturahim. Jadi kalau orang sudah minta maaf, kita harus rela. Sesakit apapun. Karena kalau kita memaafkan orang lain, jauh lebih tinggi pahalanya memaafkan daripada minta maaf. Saya jadi penasaran Pak Ustadz, kalau misalnya ternyata orang yang masih kadang masih belum bisa memaafkan dan orang itu justru malah nggak minta maaf Pak Ustadz, jadi kan berlanjut terus. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Itulah generasi Z yang kita khawatirkan. Kalau orang tua kita dulu, kalau sudah habis lebaran itu, biar bertengkar gimana, pasti habis lebaran itu mendatangi ke rumah. Generasi sekarang apa? Karena ada fasilitas, ada handphone. Cukup aku di sini aja. Nah itu kan, itulah bahaya. Oh, kalau dia mau ya gitu, aku sudah minta maaf. Padahal dia sudah blokir nomornya. Gitu? Gini. Jadi memang perlu antisipasi, ya. Apalagi khusus untuk masyarakat kita sekarang ini ya. Ini memang harus penyadaran. Karena betul-betul bahwa dunia ini memang berubah.
Disadari atau tidak, Iya, benar. kelakuan sosial kita berubah. Berubah. Jangankan silaturahim, jangankan ketemu. Begitu kita kumpul-kumpul, tidak pernah mendengarkan MC, mendengarkan ini. Pasti kembali ke handphonenya. Iya. Saya kadang-kadang kalau ceramah, saya perhatikan, jangan sampai ceramah saya tidak pernah diperhatikan. Ini kan handphonenya saja yang diperhatikan kan, dibuka terus. Nah gitu. Jadi memang suasananya yang berbeda. Yang berbeda. Baik ya, mungkin teman-teman terkait tadi memaafkan ya, hubungan antara manusia dan manusia gitu tadi ya. Kita juga walaupun mungkin kita tidak bertemu secara langsung, kita juga harus punya hati yang besar untuk bisa saling memaafkan Ya, seperti betul, ya. betul. Baik, mungkin kita lanjut pertanyaan ya Pak Ustadz, terkait bagaimana sebenarnya mungkin ilham ya sebagai mahasiswa ini dapat mungkin berkolaborasi dengan MUI untuk menciptakan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk generasi muda itu. Mungkin bagaimana menurut Pak Ustadz peran mahasiswa ini? Peran mahasiswa bagi lembaga keagamaan gitu, seperti MUI. Ya. Jadi kalau saya jawab, saya kira memang mahasiswa sekarang kan dalam proses menempah ilmu ya. Iya. Menambah ilmu. Jadi Menambah memang ilmu, belajar terus. ya dalam berproses. Sebab namanya tahap penyadaran itu memang sebagian secara psikologi itu biasanya nanti kita mendapatkan sesuatu baru teringat. Contoh, kenapa kita selalu balap-balapan? Nanti setelah jatuh itu bersadar, oh ternyata kalau jatuh sakit ya. Nah itu tuh. Jadi dengan habis jatuh itu tidak balap-balapan lagi. Ya, dulu waktu saya muda, waktu SMA, kalau habis subuh balap-balapan. Nah, saya lah pembalap. Ya. Pernah ini ya? Kencang gitu. Jadi ketika SMA itu luar biasa. Jadi nanti setelah terjatuh, ya Allah, engkau masih hidup. Teman-teman saya sudah meninggal. Karena dari sana balik sini tabrakan. Ya, begitu tabrakan, mati. Tinggal saya yang hidup. Gitu? Nah, begitu pelepasan tamat SMA, kuliah, nanti pada saat kuliah baru sadar. Seandainya dulu aku mati, apa yang akan terjadi? Kali ini belum sadar nih, belum. Menyesali mungkin. Iya betul. Oh ternyata itu masa muda adalah masa pembuktian. Nah disitulah perlu ada filter. Iya. Apa yang perlu? Filternya apa? Filternya agama. Agama itu gimana? Mengingatkan. Nah jangan kau gitu ya. Tapi jangan cuma satu kali. Continue. Jangan gitu, jangan gitu. Kadang-kadang ada guru bosan. Seorang orang tua, seorang guru, atau seorang tokoh masyarakat tidak boleh bosan menyampaikan suatu kebaikan. Walaupun kebaikan itu ditolak. Kan sekarang kan, jangan begitu. Apa kata generasi Z? Yalah kan, ya. Pasti gitu kan? Iya. Nah, gitu, pasti gitu. Tapi Kontra. kita orang yang tua, tidak boleh. Nah, biarin aja, tidak boleh. Kalau dibiarin aja, biarin terus itu. Semakin menjauh. Semakin menjauh. Oleh karena itu semakin teknik kita mengadakan pendekatan kepada generasi, ya keturunan-keturunan kita, ya itu. Oke baik, mungkin kalau ada kayak semacam remaja masjid ya, Pak Ustadz. Kalau remaja masjid itu sendiri sebenarnya kalau dalam MUI seperti apa, Pak Ustadz? Kalau remaja masjid itu kan bentukan dari takmir masjid dalam rangka diminta perannya untuk membantu orang tuanya. Contoh, kalau umpamanya ada mengatur kebersihan, mengatur karpet, untuk jamaah, kan orang tua itu maklum, tenaganya sudah berkurang, ingatan sudah berkurang, memori sudah berkurang, sehingga remaja masjid ini diharapkan sebagai estafet kepemimpinan di masa datang. Nah gitu ya. Itu sebenarnya berarti bisa jadi peluang kolaborasi generasi muda juga ya Pak Ustadz. Kadang saya juga melihat ada ustadz-ustadz yang masih muda-muda untuk bisa memimpin kajian gitu ya. Dan juga satu hal penting di Poltek.
Poltek kan bukan lembaga keagamaan. Iya, bukan. Tapi jangan ditutup sampai di situ tekniknya saja. Namanya generasi Z, ilmu sudah ada di hadapannya semua tanpa batas. Di handphonenya semua ilmu ada. Maka boleh jadi seorang mahasiswa Poltek hebat dengan agama. Betul. Sebenarnya teman-teman yang nonton ini sebenarnya juga menjadi kolaborasi untuk bisa dapat pahala, belajar Luar gitu ya. biasa. Jadi teman-teman yang nonton ini ya berarti menjadi bagian juga teman-teman untuk bisa menambah pahala gitu ya. Beruntung teman-teman Iya, yang jadi banyak teman-teman saya di kedokteran ya. Dia sebelum berangkat kuliah baca Quran. Sampai di kampus begitu disajikan materi kuliahnya, langsung terbuka otaknya. Siapa? Karena itu tadi seperti Ananda bilang tadi, pahalanya luar biasa. Apalagi di bulan suci Apalagi di bulan suci Ramadan, tak ternilai, nilainya tak terbatas gitu. Jadi ini yang penting disadari. Jadi memang di Poltek kadang-kadang tekun, jangan dikira bahwa mempelajari tanaman, memperbaiki alat itu bukan suatu kebaikan. Coba kalau genset, mati lampu. Pas kita mau salat, adanya orang Poltek perbaiki gensetnya, menyala lampunya. Siapa mendapat pahalanya? Jamaah. Begitu jamaah, ya Allah mudah-mudahan sehat panjang umur. Nah, gara-gara sudah diperbaiki yang iya, tangannya orang anak-anak Poltek perbaiki itu mesin, nyala lampu. Coba dia dengan adanya terang bisa berjamaah dengan sempurna. membantu. Boleh jadi seluruh jamaah itu anak yang memperbaiki tadi mesin itu yang mendapat pahala. Ya kan? Iya. Ini contoh itu. Jadi keterkaitan itu tidak ada yang tahu ya. Iya. Jadi hidup itu begini. Kolaborasinya luar biasa. Yang itu ya. Oke, mungkin Ilham sendiri gimana dalam memandang MUI, dan mungkin Ilham ada aspirasi kah untuk bisa berperan atau seperti apa? Mungkin ada ketua MUI ya di sini bisa ditanya-tanya dari segi mahasiswa mungkin. Kalau dari saya Pak, kalau saya kan mengikuti salah satu remaja masjid juga Pak. Iya. Yang ada berada di Jalan Amiruddin. Iya. Nama surau Miftahul Jannah Pak. Oh iya. Bagaimana sih Pak cara saya untuk lebih berkolaborasi gitu dengan MUI? Iya. Ya saya kira mungkin tidak secara langsung ya connect dengan pengurus MUI, tapi minimal kepada takmir masjidnya. Kalau kita sudah membantu takmir masjidnya untuk mengatur perannya orang tua atau takmir masjid, itu secara tidak langsung membantu. Sama dengan berperan di MUI. Kalau Anda sudah berbuat baik di tempat ibadah, maka itu sudah otomatis membantu MUI. Oh iya, Masya Allah. Ya, jadi kenapa? Karena tugasnya MUI itu bukan hanya di intern, tapi secara luas. Karena MUI itu pertama memberikan masukan kepada pemerintah atas seluruh perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan atau peraturan-peraturan yang melanggar agama. Maka datanglah MUI mengingatkan. Nah, kalau umpamanya sekarang bupatinya begini, maka perlu diberikan masukan ini. Kalau umpamanya mau menyusun suatu aturan, seperti kemarin kami diminta untuk memberikan masukan. Pak Sarip, ini kita mau menuntaskan kemiskinan di Berau. Saya memberikan masukan bahwa menuntaskan kemiskinan itu tidak mungkin sampai kiamat. Karena dengan adanya orang miskin itu salah satu alat untuk orang kaya bisa masuk surga. Iya. Gimana kalau ada orang kaya tidak ada orang miskin? Iya sih. Ya, selalu ada hitam dan putih gitu. Iya, harus begitu memang. Kalau ada barang, siapa yang mengangkat? Orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Iya kan? Yang menyuruh itu orang kaya. Iya. Biasanya ya. Dan begitu menyuruh, dikasih imbalan. Maka orang yang miskin itu kan artinya kurang berdaya. Jangan Secara dikira. perekonomian. Iya. Karena miskin itu bukan
jangan ditafsirkan hanya satu materi. Iya. Miskin karena pendidikan, Oh ya. ya toh? Miskin karena kesehatan, miskin karena Ilmu juga bisa. ya pendidikan Oh, tadi. iya, pendidikan. Iya, miskin karena Ekonomi. miskin karena terisolasi. Saudara-saudara kita yang ada di kaki-kaki gunung sana, dulu hartanya banyak, tapi tidak ada duitnya. Oh iya. Mau bawa pisang dari Panaan bawa ke sini, jauh lebih mahal transportasinya dibanding dengan harga pisangnya. Jadi mereka pada prinsipnya bukan miskin karena ekonomi, miskin karena sarana dan prasarana jalan. Iya. Tidak tersedia. Tidak tersedia. Nah, itu kan. Jadi anak-anak muda memang sekarang perlu. Jadi kalau melihat TikTok itu, oh iya maknanya ini. Oh kalau ada media begini, oh ini maksudnya. Coba kalau ada di TikTok ceramahnya panjang, insya Allah tidak bakal dibulangkan lagi. Karena apa? Memang anak-anak generasi Z ini sudah dibiasakan diri untuk ceramah pendek. Iya. Pesan-pesan pendek. Iya, pesan pendek. Kalau ada pesan panjang, tidak bakalan dibuka lagi. Yakin saya. Nggak fokus ya. Iya, gitu kan. Gitu. Oke, baik. Mungkin tadi menangkap dari pembicaraan tadi bahwa peran mahasiswa terhadap MUI itu bisa banyak hal, tidak harus langsung ya kita terlibat, tapi mungkin dengan kita tadi seperti Ilham bilang ya, berbuat baik, kemudian melaksanakan menjadi bagian dari program remaja masjid, itu juga sangat membantu MUI untuk menuntaskan berbagai permasalahan di Berau mungkin dia di sekitar kita juga gitu. Jadi teman-teman jangan berpikir yang harus seperti apa gitu ya. Kadang-kadang mahasiswa begini. Wah, tidak mungkin lah kita bisa membantu. Padahal kalau Anda belajar dengan tekun, kajian-kajian di kampus, oh itu membantu. Nah, itu dia. teman-teman. Itu. Baik ya. Mungkin terakhir ya pertanyaan terkait ini Idul Fitri ya. Ini kan sebentar lagi kita akan Idul Fitri. Mungkin di setiap daerah itu punya tradisi-tradisi yang berbeda. Apalagi di Indonesia ini kan banyak suku dan lain sebagainya. Terutama di Berau ini banyak suku-suku juga ya Pak Ustadz. Ada dari Jawa, ada dari Sulawesi, ada yang Dayak gitu ya. Bagaimana menurut Pak Ustadz ya, tradisi seperti apa yang khas di Berau ini? Ya, karena saya ini punya keluarga orang Berau asli, jadi memang mempunyai spesifikasi tersendiri ya. Contoh orang Berau, kalau umpamanya Idul Fitri, pasti ada soto. Oh iya. Sotonya soto Berau ya? Ya, soto Berau. Oh iya. Makanya beda dengan soto Sulawesi. Kalau di Sulawesi itu kan coto. Iya, coto kasar. Di Jawa, Banjar, soto. Begitu dimasuki budaya, umpamanya Jawa, Bugis, atau di suku-suku lain, anggaplah suku Bugis masuk di Berau. Suku Bugis sukanya setiap Lebaran itu pasti ada buras. Oh iya, buras. Ketupat, apalagi ya. Apa bubur Mado tuh masuk nggak ya? Oh enggak ada bubur. Ya itu tadi intinya buras. Ya buras. Ketupat dengan kambalo atau lekese istilahnya gitu ya. Dengan popor ayam. Begitu dilihat bukan berkolaborasi. Begitu melihat fenomena antara budaya dengan penduduk asli dengan orang yang datang. Dan orang yang datang bersatu menjadi keluarga, tentu mereka akan menampilkan budayanya masing-masing. Kemudian berkolaborasi, disajikan dalam satu meja. Dalam satu meja. Orang datang, sanggamnya ini guys, oh bagus. Lalu, oh kenapa begini? Maka damini, orang bahasa Beraunya, maka damini. Maka itu akan muncul. Suatu ada perubahan, pasti ada perubahan. Begitu kalau sukanya orang Berau kalau setiap makan soto pasti ada kecap manis, kecap
asin. Iya. Itu? Kalau di tempat-tempat lain pasti ada sambal. Iya. Yang menarik lagi antara generasi Z dan generasi dulu, ya, adalah generasi kolonial di dalam bersilaturahim memang sangat beda. Beda ya. Sekarang dengan kirimkan salam lewat apa itu? Lewat pesan, udah selesai. Kalau orang-orang itu kalau belum ketemu, belum dicicipi makanannya, belum dianggap datang. Belum datang ya? Iya, belum datang. Berarti wajib itu ya? Iya, wajib memang. Dan oleh karena itu rata-rata orang lokal Berawi itu saya kira ini sudah menasional ya, menyiapkan makanan. Apalagi orang Jawa ada ketupat, ada ini gitu kan. Iya. Dicicipi dulu, salamannya belakangan. Padahal di dalam Islam salaman dulu yang penting, makanannya belakangan. Iya. Itu perlu diantisipasi generasi Z. Karena generasi Z itu kualitas makanan dilihat, hati-hati. Kalau kualitas makanan atau rupa-rupa makanan dilihat, makanannya tidak enak, apa tuh? Dosa atau tidak? Dosa. Padahal kita datang untuk Bersilaturahmi. menghapus dosa. Iya, benar. Toh? Tapi ternyata kita mencetak Menambah dosa. iya menambah dosa. Itu yang penting disadari itu. Jadi begitu kita datang saling memaafkan. Jangan mencelah makanan. Pokoknya nikmati apa yang ada. Toh kalau tidak sesuai dengan selera jangan dicelah. Jangan dicelah. Sebab kalau dicelah ada dua kemungkinan. Makanan itu yang menyiksa kita dan sekaligus Yang memasak ya? yang punya hajat itu bersumpah setengah hidup. Iya. Ya toh? Benar. Nah, kalau sudah bersumpah itu dosanya kita yang tanggung banyak. Jadi wahai anak-anakku sekalian generasi Z, agar akhlak penting dijaga. Oke. Akhlak dijaga. Ya mungkin ya sering sih kita ya kadang tidak sesuai ekspektasi apa Ya, karena kita betul. sudah berpikir seperti ini ada ini gitu ya. Jadi kadang kita kecewa tersendiri terhadap pikiran betul. kita sebenarnya ya Pak Ustadz, sehingga menyalahkannya lebih ke makanan gitu, dan itu ternyata nggak bijak ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman lebih bijak untuk bisa berperilaku dan menghargai makanan, menghargai yang membuat, karena mereka sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyajikan kepada tamu-tamu gitu ya. Ada saya tambahkan sedikit. Ya, masih ada Gimana, waktunya Pak gitu kan. Umpamanya kita datang di tempat orang, kita disajikan makanan, itu sunnah untuk dicicipi, walaupun sedikit. Iya, toh? Sunnah dicicipi. Kemudian pada saat mencicipin, ya kalau dia tidak enak, jangan kita mengucapkan tidak enak, walaupun tidak enak. Ya, kita mengatakan terima kasih, alhamdulillah kami sudah disajikan gini kan, sudah disuguhi makanan, ya alhamdulillah enak, gitu kan. Anak-anak generasi Z itu pasti nanti terlahir baru dikatakan hebat. Oh, itu bukan kehebatan, itu namanya menjatuhkan diri sendiri. Jadi anak-anakku sekalian, kalau bersiara atau bersilaturahim kepada orang tua atau keluarga atau tetangga, hargai apapun. Yang pertama itu kita datang untuk minta maaf, itu yang pertama. The first priority. Ya, bukan untuk makan ya. Bukan untuk makan, gitu. Yang kedua, kalau toh kita disajikan makan, jangan mencela, jangan menolak, cicipi apa adanya. Kalau tidak suka, jangan menyampaikan tidak suka. Kalau enak, bilang enak. Tapi kalau tidak enak, jangan bilang tidak enak. Iya. Nah, kemudian ingat waktu bertamu. Nah, disinilah kadang-kadang generasi Z pada saat dulu waktu bertamu kan berhari-hari. Iya. Generasi Z baru 10 menit sudah mau berangkat. Ya, jadi ini khusus untuk seluruh masyarakat. Jadi atas nama Ketua MUI mengingatkan bahwa kita datang bersiara pasca seharusnya memang minta maaf itu bukan pada saat Idul Fitri. Iya. Sebelum masuk Ramadan. Sebelum Ramadan. Supaya kita melaksanakan puasa itu enak. Oh,
Iya kan sekarang itu kan, baru jam 10 sudah lapar. Iya karena banyak dosa. Iya ya. Ya toh? Nah, gitu. Jadi ya, ini yang penting. Jadi apalagi seperti Mas Fadli. Ya, tentu bapaknya berbeda dengan Mas Fadlinya. Mas Fadli dia menguasai teknologi. Bapaknya enggak ngerti apa-apa. Ya toh? Sama dengan anak saya. Anak saya orang IT juga. Kalau saya mau buat, tolong buatkan ini. Bapak ini. Nah, ayo. Jadi kalau bapak tidak menyadari, orang tua tidak menyadari akan kekurangannya, maka tidak pernah akan ketemu dengan anaknya. Nah ini kan, nah, gitu. Saya kira gitu. Oke. Jadi ini berarti untuk Mas Fadli ya, teman-teman kameramen kita. Oke, baik. Mungkin kalau misalnya saya sendiri ya Pak Ustadz, saya sendiri kan dari Jawa dan udah mungkin 2 tahun di sini, saya malah justru sangat terkagum-kagum kalau di Berau ini kayak masyarakatnya itu sangat terbuka untuk open house, ya, bahkan mungkin teman-teman yang belum sedekat itu sangat diminta ayo ke rumah saya gitu, sehingga banyak tawaran-tawaran untuk bisa justru malah bersilaturahmi gitu, yang menurut saya itu budaya yang sangat bagus di Berau gitu. Menyediakan makanan itu banyak sekali Pak Ustadz, dari A sampai Z, dan itu budayanya juga sangat bagus. Ada yang dari Bugis, ada yang dari mana, yang saya belum pernah merasakannya itu. Kalau menurut Ilham sendiri, budaya seperti apa? Ilham ini aslinya mana Ilham? Aslinya Jawa juga. Jawa, oke. Bagaimana kamu melihat, atau kamu sudah pernah Idul Fitri di sini? Saya sebutannya sudah 8 bulan sudah di sini. Oh, di sini. Dari umur 8 bulan. Oh, dari umur 8 bulan. Berarti sudah 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 jadi orang sini ya sebenarnya ya. Sudah Kamu menjadi gimana? Saya orang sini. Oh, oke. Terus gimana kamu kalau Idul Fitri ada budaya seperti apa yang paling kamu suka? Mungkin akan dapat ini ya, THR itu ya. Atau seperti apa kamu bisa menyikapi atau pandanganmu terhadap Idul Fitri budayanya di Berau gitu, menurut Ilham? Kalau misalnya saya bandingkan ya, ini mohon maaf ya, Iya, antara Idul Fitri di Jawa dengan di Berau. Kalau di Jawa itu Idul Fitri itu lebih ke maaf-maafan, lebih ke salam-salaman. Salam-salaman. Kalau untuk makanan itu ya paling enggak soto itu, bakso gitu kan. Betul. Tapi kalau di Berau ini mau nyari apa aja ada pasti. Iya. Soto Makassar, bulan, opor ayam, Soto Banjar. Nah, ya itu semuanya ada. Nah, maka dari itu marilah kita lestarikan budaya yang sangat berbagai macam ini, beraneka ragam ini. Beraneka ragam. Oke, baik. Beruntung ya berarti yang orang-orang Berau ini ya, saking banyaknya pendatang, jadi budaya itu benar-benar terakulturasi. Jadi semua itu ada gitu ya di bazar. Pernah ke bazar kan ya Ilham? Di bazar pun saya lihat ya Pak Ustadz ya, itu makanannya banyak sekali gitu, nggak homogen 1-2 gitu, ternyata banyak sekali, bermacam-macam gitu, dan saya kayak hampir sebagian besar tuh nggak tahu ini makanan apa gitu, dan ternyata ya dicoba enak gitu. Betul. Oke, baik, mungkin langsung saja ya. Baik teman-teman, mungkin kita sudah di sesi terakhir dari bincang podcast kita hari ini. Ada beberapa hal yang menarik yang perlu kita tangkap atau mungkin kita terapkan ya. Yang pertama, mungkin kita perlu saling mentoleransi sebagai 2 generasi yang berbeda, baik mungkin milenial, Gen Z, atau mungkin generasi boomer ya, generasi dahulu gitu, untuk saling bisa memahami sifat masing-masing, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena apa? Mungkin seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kita juga punya kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kita juga harus saling memaafkan sebelum bulan Ramadan malah ya justru, dan memaksimalkan setiap waktunya di bulan Ramadan untuk mencari pahala yang sebesar-besarnya. Kemudian dari MUI sendiri, kita sebagai mahasiswa juga ya, kita tidak harus terlibat secara langsung, tapi kita dengan cara kita berbuat baik, kemudian perhatian sama teman, kemudian belajar dan lain sebagainya ya, dengan rajin gitu tentunya ya teman-teman, itu juga sudah sangat mendukung dari program MUI sendiri ya Pak Ustadz. Kemudian
kita yang utama itu bersilaturahmi gitu. Silaturahmi itu tidak dilarang secara digital, tapi ada lebih baiknya gitu. Kita bisa bertemu secara langsung, maaf-maafan. Dengan seperti itu mungkin akan meningkatkan tali silaturahmi yang lebih erat gitu ya. Dan kemudian yang terakhir, kita harus saling menghargai budaya Idul Fitri masing-masing ya, untuk bisa menghargai makanan, kemudian untuk punya hati yang luas, saling bermaaf-maafan, itu yang utama. Kemudian yang lain-lain kita juga harus kemudian yang lain-lain kita juga harus seperti melihat atau menghargai perbedaan dari budaya-budaya Idul Fitri. Oke, baik, mungkin closing statement ya dari Pak Ustadz sendiri, mungkin beberapa kata dipersilahkan. Baik, terima kasih sebagai close statement pada kesempatan yang berbahagia yang baik ini. Yang pertama bahwa khususnya kepada Ananda semua yang generasi Z ini, berbijak-bijaklah di dalam menggunakan media sosial dalam rangka berinteraksi kepada teman, kepada keluarga, kepada sesama, kepada masyarakat umum, dan kepada dunia maya pada umumnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian adalah generasi penerus ya. Tentu kita mengharapkan sebagai orang tua atau generasi kolonial lah ya, agar betul-betul memanfaatkan generasi ini khususnya pada alat komunikasi atau media sosial. Mari gunakan dengan sebaik-baiknya di dalam bersilaturahmi kepada siapapun. Karena kalau kita dulu generasi kolonial itu dengan ucapan, sekarang dengan tangan, ya toh? Sehingga wahai Ananda semua, jagalah tanganmu. Apa yang ditulis, maka lewat tanganmu lah kamu akan mengangkat derajatmu dan akan menurunkan derajatmu. Yang ketiga adalah dalam momentum bulan Ramadan ini, Ananda semua, khususnya generasi Z ini, kami mengharapkan peran aktif Ananda semua untuk betul-betul memaknai bulan Ramadan ini. Tentu kalian disadari atau tidak, masih banyak di kafe-kafe dibandingkan dengan di masjid. Ya toh? Ya, benar. Saya perhatikan. Tapi itu bukan berarti saya tidak bisa mengklaim bahwa Anda tidak sholat. Enggak, boleh jadi habis di kafe pulang ke rumah, sampai di rumah sholat tahajud. Iya, kan? Jadi saya tidak bisa mengklaim bahwa Anda tidak sholat. Boleh jadi Anda sudah sholat isya ke kafe, sesudah kafe kembali ke rumah, sampai di rumah sholat tahajud. Nah, boleh jadi seperti itu, dan itu harapan kami. Nah, kemudian gunakanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Untuk apa? Dalam menuntut ilmu, menuntut pengetahuan, membina keterampilan. Karena ketiga-tiga ini, ilmu, pengetahuan, dan keterampilan alias sains atau iptek ini sangat penting dewasa ini. Yang keempat, pesan Ananda kepada kalian semua, gunakanlah media sosial itu atau teknologi itu dengan sebaik-baiknya dalam rangka pengembangan diri kalian ya, dari sisi ilmunya, dari segi pengetahuannya, dan dari sisi keterampilannya. Kemudian yang saya tekankan adalah tentang silaturahim. Silaturahim boleh mengucapkan lewat media sosial, boleh. Kalau memang tidak sempat kita mendatangi ke rumahnya. Umpamanya ada teman sahabat kita di Pulau Jawa, di Sulawesi dan sebagainya, maka boleh mengirimi TikTok ya, atau SMS ya, dulu ada SMS. Kirimi pesan, mohon maaf lahir dan batin. Ya, atas segala kesalahan-kesalahan kami. Boleh dengan itu kalau memang tangan dengan tangan tidak bisa berjabat tangan. Tapi kalau berdekatan, ya
disunahkan untuk mendatangi. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kalian orang tua masih hidup, maka kalian pertamalah datangi orang tua. Kalianlah yang menjodorkan tangannya kepada orang tua, minta maaf atas segala dosa yang pernah kita lakukan terhadap orang tua. Karena jangan dikira Ananda semua, khususnya generasi Z, jangan dikira Ananda bebas dari dosa. Ya, sekecil-kecil apapun Anda kelakuan terhadap orang tua, pasti ada dosanya terhadap orang tua. Maka kesempatan di Hari Raya Idul Fitri itu, kita datangi orang tua untuk minta maaf dan minta kita redaannya agar kehidupan kita di dunia ini bisa kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kepada Ananda semua, pada saat bersilaturahim nanti pasca lebaran, maka datanglah di rumah temanmu, kerabatmu, keluargamu dengan minta maaf, kemudian cicipi ala kadarnya. Ya toh? Jangan dibungkus. Artinya apa? Itu menarik memang. Kadang-kadang kalau di Berawi ini kadang-kadang banyak keluarga yang nak bungkus itu. Nah, itu kan. Kalau di tempat lain di Sulawesi, di Jawa enggak ada gitu. Kalau di sini karena saking baknya orang Berawi itu begitu. Bener. Jadi selalu ditawarkan ada yang harus dibawa. Wah, harus gitu. ada dibawa. Itu. Jadi menarik itu. Jadi kalau dikasih, ambil. Tapi kalau tidak dikasih, jangan. Nah, kemudian pada saat kita makan, jangan mengambil yang jauh, tapi ambillah yang dekat. Jangan, harus ambil yang dekat. Karena itu memang sunnah. Kalau memang kita suka yang jauh, maka bukan kita yang mengambil. Orang lain. Aku tolong diambilkan itu. Jangan. Jangan ya, supaya nanti begitulah ya etikanya sebagai generasi Z ya. Saya kira itu, mudah-mudahan nanti insya Allah sampai akhir Ramadan kita akan ketemu Idul Fitri. Dan ingat, kalau kita sudah mendapati Idul Fitri, insya Allah mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, dan seluruh ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kira itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin Ilham ada mau kasih closing statement? Kalau dari saya, pesan untuk teman-teman semua ya, terutama untuk teman-teman dekat ataupun untuk teman-teman yang jauh, marilah kita berbijak-bijak dalam menggunakan media sosial. Setelah itu, jangan sampai kita meninggalkan sholat, jangan sampai kita menyepelekan sedekah. Walaupun kita bersedekah 5.000, 2.000, yang penting apa? Ikhlas. Innamal a'malu binniyat, karena sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dari niat. Nah, di bulan Ramadan ini kita juga jangan sampai menyia-nyiakan ibadah, jangan sampai melalaikan sholat, entah itu mengaji atau mengamalkan segala sesuatu yang sekiranya akan mendapatkan pahala dari kita. Terutama di bulan Ramadan ini, salah satu yang sangat dianjurkan adalah bersedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah, ayyu shadaqati afdal, qala shadaqatu fi Ramadan. Yang artinya adalah sedekah apa yang paling utama? Nabi Muhammad SAW menjawab, yakni sedekah pada bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan juga di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa, banyak-banyak meminta kepada Allah, banyak-banyak meminta ampun, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena jalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Nah, pada saat setiap malam di bulan suci Ramadan itu, Allah memerintahkan para malaikat untuk turun ke bumi. Untuk apa? Untuk mendoakan para umat muslim. Untuk apa? Untuk mengaminkan para umat Islam yang sedang berdoa. Nah, maka dari itu janganlah sampai kita menyia-nyiakan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan adapun doa yang diajarkan oleh Rasulullah, doanya itu seperti ini, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, itu. Mungkin itu pesan dari saya. Baik. Jangan sampailah teman-teman menyia-nyiakan ibadah Baik. di bulan Ramadan. Ya, sangat luar biasa ya teman-teman. Di sini kita sudah ngobrol udah hampir berapa? Mungkin 1 jaman ya. Ini dengan pembicaraan yang mungkin sangat
bermanfaat, sangat berbobot, dan mungkin banyak hal lagi yang mungkin kita nggak bisa dimasukkan dalam satu kali podcast ini ya. Mungkin suatu saat nanti ada episode-episode selanjutnya ya, Pak Ustadz, jika memang teman-teman tertarik untuk bisa mendengarkan hal-hal pembicaraan seperti ini. Baik, saya ucapkan terima kasih Pak Ustadz dan Ilham sudah bersedia hadir di sini untuk memberikan ilmu-ilmunya. Terima kasih. Saya juga terima kasih kepada teman-teman yang bersedia mendengarkan podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Dan untuk teman-teman semua yang ingin Dan untuk teman-teman semua yang ingin mendaftar sebagai mahasiswa di Politeknik Sinarmas Braukol, program vokasi, dipersilahkan untuk cek kolom deskripsi di bawah dengan klik link di situ dan silahkan mendaftar. Seperti itu. Ya, mungkin boleh kayak bagi teman-teman yang ingin informasi lebih lanjut. Lanjut bisa cek di caption di bawah, klik link Oke. caption di bawah. Oke, bentar. Untuk informasi lebih lanjut. Oke. Dari PMB-nya itu. Oke. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mendaftar khususnya di program vokasi di Politeknik Sinarmas Braukol, di sini ada 3 prodi mesin, logistik, dan juga survei pemetaan. Untuk bisa klik informasi di bawah ya, silakan dicek di caption, ada informasinya dan bisa dicek lebih lanjut. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Bisik Podcast selanjutnya.